Masih diam di tempat sih. Masih berjalan di tempat, nyampe itu tok ngupload apa aja yang belum sempat sebulan. Nanti tak jawil lagi, tak anu lagi. Pak Chen, aku laporan ya. Yo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chen, Pak Wahid, Bu Ita yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Laporan bahwa kegiatan untuk kelas poin sudah selesai semuanya sebetulnya. Saya hanya meminta konfirmasi dari Pak Chen karena dari peserta yang ada itu, kalau dengan kita berarti kemarin 65, berarti kalau dikurangi 6, kurangi 6 kan berarti 59. Nah, dari 59 itu yang sudah mengumpulkan tugas itu tidak ada separuh. Kemudian dari tidak ada separuh itu saya minta konfirmasi untuk yang jelas sudah saya nyatakan lulus di Drive, sudah ada Pak Wahid ya. Oh, sudah ada. Ya, itu sudah saya nyatakan lulus semuanya. Hanya untuk predikatnya itu ada yang sangat baik dan baik. Itu sesuai dengan kriteria penilaian saya. Nah, dari yang itu, dari yang mengumpulkan, saya minta konfirmasi. Nah, apakah yang tidak mendapatkan sertifikat itu hanya yang apa? Saya nyatakan lulus itu saja atau semuanya? Saya kalau saya sih oke-oke saja, nggak masalah. Misalkan peserta, kalau peserta sesuai dengan undangan yang ada di sini itu undangan sebentar. Kalau jumlah peserta yang mengisi kantong tugas itu ada 23, Pak Pus. Ya, itu ada 65 peserta termasuk kita. Itu untuk undangan ya. Apakah itu atau gimana? Saya mohon untuk konfirmasi dari Pak Chen. Nah, kalaupun kemudian saya juga sudah memasukkan di Drive itu rekapitulasi kehadiran. Nah, rekapitulasi ada yang membentuk PDF dan bentuknya Excel. Mungkin, tapi saya tidak dimasukkan di folder, tapi di luar. Pokoknya ada pelatihan kelas poin 2, mungkin Pak Wahid nanti bisa lihat atau teman-teman bisa lihat itu. Dan saya juga mencoba untuk membuatkan contoh laporan, ya laporan itu versi saya, tapi tetap untuk kopnya pakai kopnya MGMP. Itu kalau nanti bisa di-share di teman-teman, mau diedit, mau di apa, itu bisa. Karena tidak saya bentuk PDF, tapi bentuknya Word, seperti itu. Jadi kemudian ini kalau Pak Wahid
lihat di situ ada 23 Iya. yang lulus ya, sudah daftar peserta pelatihan ini. Ini yang kalau Pak Wahid lihat. Nah, kemudian 23 ini yang mengumpulkan kantong ya, tugas ini tak Pak Bos? iya, betul. Itu. Oh, belum Kemudian oh, Ya, terus enggak, terus. itu memang eh, saya katakan ini kan di situ ada di filenya daftar peserta lulus pelatihan itu daftarnya. Jadi di situ di filenya Pak Wahid kalau Oh, mungkin. benar-benar ada. Tapi kalau ingin tahu kantong tugasnya, kemudian lulus atau tidaknya dengan predikatnya itu di kantong tugas Pak Wahid. Oh, Itu siap. ada semuanya, ada sudah saya hilangkan ya, hilangkan artinya yang ada mengirim 2 kali karena saya lihat. Nah, itu sudah dan predikatnya sudah seperti itu. Tapi ini menurut saya menurut saya karena dalam pengumpulan tugas itu PPT yang dikirim itu masih belum sesuai dengan kriteria yang saya berikan seperti itu. Kemudian juga di luar folder-folder di CP pelatihan itu ada juga teman-teman yang mendapatkan door prize ya, door prize 3 bulan ini sudah ada daftarnya juga Pak Wahid. Jadi nanti mungkin nanti ini untuk pemenangnya saya belum memberikan pengumuman. Nah, ini saya belum door prize-nya juga peserta yang lulus itu saya mohon untuk konfirmasi dengan Pak Chen itu kelulusan itu bagaimana supaya tidak mengecewakan dan tidak dia kalau menurut predikat sesuai dengan aturan atau kriteria yang saya berikan seharusnya yang lulus hanya 23 itu. Nah, apakah nanti di 59 peserta yang termasuk kita itu mendapatkan sertifikat untuk pengajuannya, monggo itu. Kemudian juga ada juga rekapitulasi ya Pak Wahid ya, itu sudah saya bentuk. Itu mungkin Pak Wahid nanti bisa lihat itu rekapitulasinya. Saya bentuknya seperti itu karena kemarin di grup sempat ada yang tanya rekapitulasinya itu saya bentuknya seperti itu. Jadi saya anggap semuanya hadir di situ, kemudian ada tanda tangannya Pak Chen di bawah sendiri. Itu Pak Chen mohon untuk bisa memberikan dari apa yang sudah saya sampaikan. Begitu Pak Chen. Oke, terima kasih langsung aja Pak Boswo ya. Yang terkait dengan itu dari awal kriteria kelulusan sudah disampaikan toh. Iya. Nah, kalau memang sudah berarti kalau saya sih menurut saya biasakan yang lulus sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dari awal itu. Iya. Jadi tidak perlu ada sungkan atau bagaimana. Kalau kriteria sudah disampaikan ya itu yang menjadi dasar rujukan penentu masalah lulusnya. Ya. Kalau saya nanti monggo bareng teman-teman yang lain punya pendapat. Kalau saya justru tetap bertahan dengan itu, termasuk saya pun karena saya tidak berproses, ya nggak usah dikasih sertifikat, wong nggak berproses kok dikasih sertifikat begitu. Begitu, ya. Kalau saya begitu. Kalau saya begitu. Tapi barangkali teman-teman punya cara pandang yang lain atau bagaimana. Kalau saya tetap berpegangan pada komitmen awal, kalau bisa kegiatan kita adalah kegiatan yang produktif. Nggak usah ewo pakewo dengan administratif, maksudnya sudah daftar, karena mentang-mentang sudah daftar, garansi tetap dapat sertifikat.
Saya lebih setuju begitu gitu. Jadi kebiasaan di saya selama ini kalau punya kegiatan termasuk waktu masih jadi ketua MGMP kota pun saya berusaha mengalihkan mindset itu. Jadi jangan jangan berharap mentang-mentang udah daftar udah langsung dapat sertifikat kalau memang prosesnya sesuai rule dan regulasi tidak diikutin. Itu kalau saya. Jadi monggo barangkali teman-teman nanti kan kalau di laporan kan sudah dijabarkan misalnya undangan 65, pesertanya 65 terdiri atas 6 orang pengurus, pesertanya 59, terus yang berproses berapa-berapa, kemudian dinyatakan lulus sekian dengan deskripsi begini-begini gitu. Itu sih kalau saya barangkali teman-teman yang lain, Pak Wahid ada, Bu Ita ada, Bu Uli ada, silahkan kasih pertimbangan yang lain. Kalau saya begitu. Selamat datang Ibu Oli. Selamat datang. Saya setuju sertifikat sesuai dengan amal perbuatan. Setuju. Tapi tetap untuk teman-teman yang di pengurus akan saya berikan juga untuk yang free 3 bulan akan saya kirim melalui email masing-masing. Yeay. Kasih. Kamu baik banget. Berarti kalau seperti itu saya masih belum, kemarin memang sudah jadi Pak Den, tapi saya belum berani untuk memberikan pengumuman di grup karena saya harus konfirmasi dengan teman-teman pengurus juga agar komitmen kita ada satu komitmen dengan teman-teman apapun yang saya sampaikan ke grup itu sesuai dengan koordinasi rapat yang kita adakan pada malam hari ini. Begitu, Pak Chan ya. Ya. Tapi sekali lagi monggo barangkali teman-teman punya cara pandang yang berbeda atau punya argumentasi atas apa yang menjadi pertimbangan tertentu, silahkan. Baik, saya masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mungkin kita perlu membuatkan kriteria kelulusan mungkin atau ada perpanjangan di 2 atau 3 hari ke depan ini mungkin. Karena untuk 2 hari ke depan saya masih belum bisa ke Surabaya, Pak Jen. Insya Allah kalau ada Kemis, Insya Allah Kemis saya bisa ke Surabaya Kemis. Kalau untuk Selasa, Rabu ini sudah full book. Besok diundang sama UTM hadir di Disnatalis sekaligus koordinasi untuk yang mentoring program PPG di sana kayaknya. Terus hari Rabu mau jenguk teman lagi Pak. Jadi Selasa Rabu ini agak sibuk. Kemis bisa. Terus untuk yang kriteria, mungkin dibuatkan kriterianya Pak Pus. Jadi teman-teman akan tahu kriteria yang lulus itu dari apa. Apakah hanya, kalau memang ada kriteria itu dari predikat A, B, C, kemudian yang lulus itu, apakah nanti dapat A misalkan. Berarti yang, yang tidak lulus apakah tidak termasuk di A, B, C itu begitu? Gimana? Kebetulan gini Pak Wahid, yang jelas 23 yang mengumpulkan itu sudah saya predikat sesuai dengan kriteria di informasi untuk tugas ya Pak Wahid. Jadi membuat LKPD, namun dari itu ada yang lengkap, ada yang tidak, seperti itu. Begitu kemudian yang saya anggap lengkap dan bagus itu saya nyatakan lulus dengan predikat sangat baik.
Tapi sudah kalau ada, yang Mas. tidak lengkap itu saya berikan baik itu aja. Seperti itu untuk predikatnya. Jen. Ada baiknya memang begini Pak Puspo dan teman-teman, kaitannya dengan ini barangkali kan tetap nanti sebelum itu diumumkan kriteria itu didisplay dulu. Jadi kegiatan kelas poin 2, kegiatan pelatihan kelas poin 2 MGMP Bahasa Inggris sama Provinsi Jawa Timur itu disampaikan kriteria kelulusannya adalah misalnya tingkat partisipasi kehadiran minimal 75%. Terus kemudian mengumpulkan tugas dengan kriteria tugas seperti ini. Kalau sudah itu dibuat, itu disampaikan, terus disampaikan proporsi, bukan proporsi apa, display tentang rekap kehadiran peserta dari jumlah sekian, kehadiran 75%, yang minimal punya kehadiran 75% sekian orang. Terus yang mengumpulkan sekian. Akhirnya dengan dasar itu semuanya, memastikan peserta kegiatan latihan kelas poin 2 MGMP Bahasa Inggris Samarinda Jawa Timur yang dinyatakan lulus adalah sekian. Nah, setelah lulus sekian, lulus itu kan ada keterangan tadi lulus dengan sertifikat kategori atau label sangat baik dan baik. Sudah itu nanti disampaikan saja begitu sehingga rujukannya jelas, sehingga kalau ada teman-teman, oh aku ki wis bayar kok gak oleh sertifikat ngono. Nanti jawabannya jelas, bayar tok iku ora nek garansi untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Begitu maksudnya. Oke, A, B, C, D. Siap. Berarti saya harus melihat lagi untuk kriteria yang disampaikan Pak Den itu agar nanti penyampaiannya ke teman-teman peserta juga sesuai dengan yang kita sepakati, dan itu pun harus benar-benar sesuai data yang kita punyai. Ya, berarti 1-2 hari ini akan saya umumkan. Terima kasih Pak Den. Nah, yang tadi, yang Pak Wahid tadi direspon button itu, yang katanya ada perpanjangan sampai 2 hari ke depan itu direspon enggak? Karena teman-teman mungkin ada yang lu iya kadang begitu. Pripun Pak Puspo? Kemarin itu ada deadline-nya enggak Pak Puspo? Ada. Itu tanggal 13 itu, tanggal 13 23.00 itu. 23. Masukan sih mungkin untuk 2 hari ke depan mungkin biar teman-teman mungkin. Tapi kalau masih itu akan membuat menghambat yang lain juga nanti, ya sebaiknya enggak usah. Sudah 23 itu saja yang kita ajukan untuk mendapatkan sertifikat dari Dinas Provinsi. 23 berarti 23 tambah 6 berarti. Lah, yang 6 itu apa kan gitu loh. Kalau mungkin saya sih mungkin untuk nasumnya bisa. Tapi kalau teman-teman mungkin apa jadi panitia atau apa nanti itu monggo, tapi itu terserah teman-teman gimana enaknya untuk yang 6 kita pengurus. Kalau itu panitia itu masuk di penilaian angka kredit enggak? Enggak ada. Kalau enggak ya kita masukkan di peserta aja. Nah monggo. Itu atau yang itu, Pak Pus sama Pak Chen mungkin ada di narasumber. Gimana sih? Monggo, kalau saya oke aja. Pak Chen bagaimana? Kalau saya yang berproses saja, yang sampai membuat
Jangan ada spesialisasi. Kalau emang enggak bikin, ya enggak usah disertifikatkan. Oke. Teman-teman pripun? Bu Uli, Bu Ita, Setuju banget. Setuju. yang mana? Kalau setuju sesuai amal perbuatan kan? Kalau Sesuai amal biasanya perbuatan. kalau aku biasanya menerbitkan sertifikat, malah di sertifikatnya itu bukan hanya predikat sangat baik-baik gitu, malah angkanya tak munculkan. Aulis, Keren. Wahid 67, ayo kamu ini pada pilot Wahid. Kayak gitu sih, agak-agak ekstrim. Nah, itu tadi Bu Uli kan ngikuti ya. Jadi itu yang itu untuk teman-teman peserta, yang teman-teman 6 ini tetap disertifikatkan apa enggak gitu loh pertanyaannya Pak Puspo, daripada nanti Pak Puspo pakai kalau saya sih kalau emang nggak berproses nggak usah dikasih sertifikat walaupun kita jadi kepengurusan. Iya sih, kalau saya pribadi sih masih belum butuh banget. Masih belum butuh. Ya boleh ya. Ya cok ngono toh. Ini santai aja. Kapanpun Nggak butuh usah ya, sertifikat. berarti dari kita berenam yang bersertifikat Pak Pus aja. Ya, Gitu kan? materi. Iya. Yang lainnya kan aku lumayan hadir tapi nggak ngerjain tugas. Awakit hadir terus tapi nggak ngerjain tugas. Pak Jen bolosan, Bu Ita bolosan. Pak Pur, apa bro? Masa mau makan sertifikat buta sih? Oke, berarti kita sepakati berarti mungkin Pak Wahid 24 ya Pak Wahid. Siap. Oke. Tapi saya juga masih mencari ini karena hubungannya dengan rekapitulasi kehadiran. Nah, rekapitulasi kehadiran berarti enaknya gimana ini Pak Jen? Karena apakah rekapitulasi kehadiran kan sebetulnya rekapitulasi kehadiran itu akan muncul atau akan menjadi salah satu kriteria di dalam untuk mendapatkan sertifikat. Berarti yang dicantumkan nama-nama itu yang 23 itu saja Pak Chen. Ya kalau mau belak gitu Pak, mau anggaplah begini. Mereka yang mengumpulkan produk itu kan tadi kalau misalnya memang dari awal memang disampaikan kehadiran menjadi faktor penentu, misalnya kita mau rigid, mau rodo ekstrim apa rodo memberikan apa itu makfu itu maaf buat mereka semuanya. Contohnya maksudnya begini, mereka kita kasih bonus pertolongan manakala sampai mengumpulkan produk. Maksudnya pertolongan di sisi kehadiran. Contohnya misalnya kehadirannya ya apa dibantu di mereka yang apa itu mengumpulkan produk dianggap kehadirannya 100% sehingga nanti itu akumulasi untuk kelulusan itu mudah. Anggaplah bahwa itu reward buat mereka yang sampai memang udah bikin. Atau tetap mau rigid. Maksudnya rigid itu kehadirannya ya pangga didelok ya asline. Terus kalau misalnya walaupun ngumpulnya produk tapi kehadirannya kurang 75% langsung sampean corek tapi ya nah itu kan itu yang menjadi apa itu hal-hal yang perlu diperjelas di awal di sesi kita ini. Kalau saya kalau saya selaku pribadi sing gelem ngumpulno produk wis peng-pengan. Ya wis nek misale nek kurang saithik bantuan wae di kehadiran. Misalnya kehadirannya butuh 6 ya wae ono sing ngumpulno produk dianggap kehadirannya 6 kabeh wis 100% ngono. Gini aja,
kehadiran tetap real kan. Misalnya ada yang hadir 5 kali, ada yang hadir 6 kali, itu tetap real seperti itu. Cuman nanti dinilai rata-ratanya itu pakai persentase. Jadi misalnya kehadiran itu hanya menyumbang 30%, sementara pengumpulan produk menyumbang 70%. Misalnya kayak gitu aja. Iya. Piye lek koyo Oke, Kak. ngono. Nggak apa-apa, Kayak nilai rapot. silakan. Silakan. Tapi enggak 50-50, kehadiran sama ngerjakan 50-50 itu enggak. Paling angel lah ngerjakno nih sih. Aku lo hadir Iya. tok wen. Kadang-kadang Hadir Bolosan, keturun. sing bolosan wis ra lulus ya boleh ya. Waduh, pancen mendua meniga saiki wis sibuk CGT Jan. wis. Kita diduakan, guys. Iki fase genting iki boleh sampai nanti ndang enek info kelulusan lagi wonge ndawablek. Ketoke mbok omongane mendua meniga ya. Faktane aku kadang-kadang ya ngono malah kuweter. Tugasku CGP ya kuweter ngono tugase waka kadang ya keter. Jadi kesimpulannya Anda setuju dengan konsep poligami apa enggak, Pak? Lah krail Apa maksudnya? kan mendua meniga. Ini saja saya mendua. Aku masalah gak teko, aku teko di aku dijabri karo Umi. Oh, Umi tercinta. Ya. Asik. Wis Ya ndang wis. iku ndang diberesin sik sing apa kelas Oke. main 2 wis beres porong. Oh, berarti oke, akan saya gini aja wis biar tidak membuat saya sendiri juga repot. Tetap berarti kesimpulannya Pak Wahid, kita tetap akan saiki tanggal 22 ya. 22. Kalau misalkan sampai tanggal 26 gimana? Apanya itu sampai tanggal 26? Gini Bu Oli, tadi ada usulan yang dari Pak Wahid itu mungkin teman-teman yang ingin itu tetap kita. Tapi kayaknya kalau tanggal 26 terlalu lama ya. Kelamaan. Ingin lapo maksudnya? Enggak, barangkali ada teman-teman yang ya mengumpulkan diberikan tambahan waktu hanya beberapa hari. Kemudian kalau kita deadline itu enggak bisa ya nanti Sudah. dianggap Menurutku Aku loh ya. hapus wis ora perlu wis kesuwen. Wis ora ya. Iya. Menurutku lah wong di timeline itu kita sudah pengumuman siapa yang layak lolos, bukan hanya ngumpulkan loh ya, ngumpulkan dan lolos, kategorinya sampai kayak gitu loh. Dan teman-teman udah bertanya sekritis itu kan di grup, siapa aja yang lulus Pak? Nah, Pak Pus jawab semuanya lulus. Nah, kan kayak gitu. Lalu apa kita dikasih pertambahan waktu ya, semakin tidak bermutu nanti akhirnya pelatihan kita. Ya udah wes biar sesuai yang gitu aja. Oke. Nanti itu tadi jadi bahan evaluasi. Contohnya kayak pengurus kok uangnya bolak-balik mendua menigai. Nah, misalnya dievaluasi. Tolong ya, pengurus dikasih rapot juga ya Pak Pus ya, tolong. Paling nggak aku ranking 3 lah ya. Ampun. Kategori kelas poin. Kategori kelas poin, Bu Uli gak lulus gue. Tapi kehadiran 100%. Oke. Gitu deh. Anu aja Pak Pus. Perhitungan Excel-nya mungkin kalau Pak Pus sudah selesai bisa di-share di grup kita dulu biar kita sama-sama bisa mencermati sebelum di-launching ke publik. Ya. Madok. Persentasenya piro to, Bu? 30-70 ta? Iya kayaknya. Ya apa menurut Pak Pus? Kalau 30-70, kita anggap yang mengumpulkan itu sudah susah payah loh. Jadi
Ya saya maksudnya pikir 70% itu dari 70% produk. tugas. Nah Heeh. iya, makanya Heeh. saya menganggapnya kalau mereka itu mengumpulkan berarti setidaknya mereka sudah hadir di kegiatan di pertemuan yang 4 kali itu. Saya anggap seperti itu. Jadi menjadi prioritas sekali mereka yang sudah mengumpulkan untuk mendapatkan award yang luar biasa. Jadi kalau misalkan dari mereka 23 itu ada satu yang miss di ketidakhadiran, saya anggap hadir semuanya seperti itu aja. Jadi hanya 23 itu aja, Pak Den. Bukan Konsepnya menentukan Bully tadi enggak begitu. 23-nya. 23 itu kan yang ngumpulin ya. Udah, 23 udah itu yang benar. ngumpulin kan tadi katanya ada sangat baik sama baik. Nah, itu kan kalau nilainya itu dikuantitatifkan, diangkakan, yang sangat baik sekalipun berarti misalnya yang sangat baik ono 19, terus kemudian sing papat iku baik misalnya gitu. Lah baik itu kan rada enek ongkone to. Terus kemudian sangat baik ku ya ono ongkone apa sangat baik iki padha kuwabe nilainya 100 kabeh. Tapi apa nek sing 100 sampai rentangan 90 sampai 100 misalnya. Lah itu nanti dikalikan 70%. Kehadiran mereka dihitung asline gak usah mbok modifikasi. Mereka sing Ya, teko betul. 4 kali pertemuan berarti ya sing tekone papat berarti 4 Ya, per 30. 4 kali 30%. Betul Ngoten. begitu maksudku. Oke, Iya, begitu maksudku. Jadi ini sing Oke. nilainya bagus, nilai sangat baik, misalnya rentangan 90 sampai 100. Pak Puspo kan duwe angka sing beda to, walaupun sangat baik ana sing Ya, 91, ana sing ya. 92, ana sing 93 lah. 93 iku dipingno 70%. Rekap Oke. Dari kehadiran kategori kali pengumpulan tugas. 30%. Ngono. Oke. Engko Iya, begitu ketemu nih maksudku. hasil prosentase ditambah hasil prosentase dari capaian itu menjadi nilai akumulatif. Nilai Nah, nilai akumulatif itu akumulatif itu yang kemudian menentukan jadilah predikat. penentu predikatnya. Predikat. Oke. Sip. Dengan Tapi ya begitu wis pokok wis jelas, Bu Uli pancen gak profesional. lulus. Ojo golek-golek konco. Asline nek konco yo iso ae lho. Aku gak setuju, pokok sing hadir terus kudu oleh sertifikat yo iso ae lho yo. Wong telu ta berarti sing sertifikatan. Pak Pus, tadi kan Pak Pus sudah bilang untuk teman-teman yang berapa orang itu yang paling awal mengumpulkan tugas itu dapat bonus gitu. Enggak, itu yang mendapatkan bonus itu mereka yang tugasnya sesuai dengan kriteria itu aja. Kalau sudah dikasih bonusnya atau belum? Belum, tapi sudah Mungkin hasil dari peringkat tadi itu aja, peringkat berdasarkan nilai-nilai tadi yang tertinggi nanti itu aja dikasih bonus. Bonusnya ya, itu, apa Pak Pus? Bonusnya apa? Dari Poli apa dari Pak Pus sih? Pro 3 bulan itu. Oh, iya. Apalah kalau bonus itu kan otoritasnya Pak Pus. Mau Pak Pus memberikan bonus berdasarkan yang tercepat mengumpulkan tugas, monggo. Mau memberikan bonus berdasarkan predikat tertinggi, monggo. Terserah Pak Pus lah itu. Ya dari progratif dari Pak Chen pun juga bisa loh. No. Apa gandengane rane blas? Engko malah dimereni, ora teko ngono mendua meniga ngono jare boleh. Aduh. Iyalah, harus sportif lah. Wes ya, Dil ya. Dil ya. Kelas poin 2 beres ya, tutup kasus. Kelas poin 2. Tok dulu, tok palu, tok. Kelas poin 2, tolong laporannya juga diselesaikan ya Pak Wahid. Laporannya itu sebagai dasar untuk mengajukan sertifikat ke Dinas Pendidikan Provinsi itu. Maksudnya laporan itu ya iki mang yang kita rapatkan untuk kelulusannya sakmene, peserta sakmene.
sing berproses sakmene sing mengumpulkan produk sampai kemudian sampai lulus itu dilaporne sehingga yang dimintakan ya sejumlah itu wae. Tuh, oke, siap. Baik. Sing mendua meniga gak usah digolekne sertifikat. Udah lulus soalnya. Aduh. Ya ampun. Oke, next lanjut ke agenda berikutnya. Kita sudah join kah? Sudah, maksudnya sudah ngikutin kita pembahasannya. Ada toh, tapi belum bisa bersuara. Ya wes lanjut sih, karena ini butuh Bu Ita nih. Bu Ita bisa soundnya, bisa mikrofon, bisa on enggak? Halo Bu Ita. Halo Pak Chen. Duh, kan? Oh, no. Loh, Nakal Bu. kaget saya. Makanya Loh, Pak Chen kan? kecewa berkelanjutan ya sakno tak jawab. Halo Pak Chen. pending lagi meetingnya khusus sama Bu Ita toh. Oke, jadi yang itu sekarang loncat dulu yang di baris 10 ini kegiatan sekolah.mu. Boleh dan teman-teman aku ditagih asine ya rada grisenen tapi faktanya kan belum dapat data final. Yang datanya Bu Uli kemarin niku ndi? Sing diusulnya Bu Uli kemarin. Ya Allah, udah susah-susah aku menganalisa masih ditanyakan Endion, sungguh terlalu. Cek talah. Ini loh, 6 iki yo. 6 iki dari yang Itu usul doang. iki yo. Aku itu lihat dari kehadiran Badriatur Rahma iku oleh tekan ndi Bu Uli? pelatihan kita yang mana ya? Opo yang penulis AKM, lah gak salah. Siapa-siapa? Maksudku ada kontaknya ndak? Maksudnya kita hanya ngambil sampling itu toh atau bagaimana? Kalau dia sudah ada di GF, aku kan ngambilnya dari Google Drive kita. Kalau dia sudah ada di GF, insya Allah udah ada kontaknya sih. Atau paling ya ketua MGMP yang bersangkutan yang menghubungi orang itu. Kan kita pasti tetap CP-nya tetap ketua MGMP toh tetap. Ya enggak? Ya. Saya dari 6 ini Bu Uli, 1 saya tanda tanya. 2 oke. 3 oke. 4 iki tanda tanya. Wong iki repote banget. Engko nek iku koyo ngono kok khawatir. Piye-piye Mojokerto sik tanda tanya. Iki aku tanda tanya. Bisa nggak ini digenang ketua MGMP-nya aja? Ketua MGMP Kabupaten Jombang. Siji, loro, telu, 4. Kita butuh 4 lagi nih berarti. Mojokerto gak ono blas akan didati Bu Uli. Kabupaten tak kota. Gak pernah aktif ikut kegiatan terus sing dipilih sing apa? Masa langsung nunjuk ketua ngono ah. Iya sih. Misalnya di langsung ditelepon eksekusi besok pagi sampai langsung dienteni jawabannya ngono piye? Itu yang Siapa? Yang mana? Yang siapa? Ya, salah satu diantaranya kan kalau Bu Arofah kan sudah kepala sekolah atau beliau. Itu datanya saya ketuanya MGMP sopo kan kita juga belum tahu. Nek kayak iya. Kabupaten Madiun kan wis jelas setelah dari Bu Yani sekarang ke Bu Rindang jelas. Lah mau kota Mojokerto setelah dari Bu Arofah sopo kan kita belum tahu juga. Wah, itu harusnya ketua bidang organisasi itu yang aktif nembusi dan kita tinggal menerima hasilnya. Ya enggak? Kita ketua bidang berhalangan serahkan ketua. Yo mesti itu jelas. Aku sih koma lho Pak Durung tak terus ngomonganku. Itu sudah absolutely.
Nek ini ya setuju ya SMA progresif Bumi Selawat, tapi wonge apa dikontak dhisik apa langsung didekek ngene ta? Iki mergone Sementara blokku menurut repot saya ora langsung karo-karo. diletakkan. Sementara menurut saya langsung ditaruh gitu aja wis. Kita juga soalnya butuh persentase sekolah negeri dan swasta juga toh. Nggak mungkin terlalu didominasi oleh sekolah negeri ya, kayaknya kurang Ya. sehat juga. Jadinya wis kita pasang aja sekolahnya dia, jebret gitu. Kalau misalnya ternyata dia berhalangan ya wis biar dia yang bertanggung jawab mencari guru lain di sekolahnya dia gitu ah. Daripada Iki kita repot kemarin ono mencari sekolah. ya wis oke ya wis ngono sitok tok ae berarti wis langsung karek iki Mojokerto tok ya. Iki wis jarno wis Kayaknya Itu tinggal sesuai apakah data harus usulannya Bu Mojokerto Uli. ta? Itu apakah harus Mojokerto, Kapten? Ya ini kono Iya, nyebut masalahnya jenengan gang lihat surate ta? Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pak Chen, lek pertanyaan Iya, dari yang maksudnya sudah saya sudah. disampaikan, jawab Pak Chen. Saya sudah, maksudnya apakah masih bisa ngelobi gitu loh untuk dirubah Wes gak usah selain lobby meneh Mojokerto sirahe gitu ngelu Bisa. udah ngelobi-lobi maneh. Wes pokoknya sing elek sing dijaluk iku sekarang kebutuhannya itu, kebutuhannya kabupaten kota yang sudah ditunjuk itu. Nek Mojokerto itu masih bisa potensial splitnya gesere nek gak kota Mojokerto ya kabupaten Mojokerto. Wes pokoknya sing punya identitas Mojokerto. Anu aja Pak Wahid kan juga ketua bidang program toh. Coba dianalisa dari program-program kita yang sudah berjalan mulai dari awal itu Mojokerto yang sering terlibat itu yang sekolah yang mana gitu mungkin. Kalau aku kan melihatnya Siap. hanya dari 2 kegiatan kita terakhir, 2 event kita terakhir. Aku harus menemukan 5 loh. Ayo Pak Wahid tugasnya menemukan 1 Mojokerto Sopo Oke. dari Google Drive kita itu loh, data-data peserta kita. Oke. Bu Oli ki Badriatur Rama ono nomor teleponnya ta? Engko ben langsung ditulis. Ono. Saya Aku Saya pakai ono. HP ini nggak sambil buka Google Saya Drive. ono. Harusnya ono. Tak share di IT ya. Kui ono. Pak Wahid iki tak kirim balik ning ngene grup yo. Iki terus lengkap ono nomor teleponnya. Sesuk-esuk tak kirim ning ngene provinsi. What are you doing? No, come on, prepare. Look at that, almost 9. What are you Ibu doing? Cahyani sama Ibu Eni sing ngendi ki yo? Apa? Do that Ibu later. Eni ambek Ibu Cahyanti. Ono Mojokerto ta? Iya, Pak. Dulu Ayo aja, pakai Pak. lama. Nama sekolahnya apa? Saya langsung cari di kontak sih, belum masuk ke Drive. Oh. Tapi yang jelas lah wis masuk deh kontak ke Pak Wahid kan dia pernah ikut kegiatan kita gitu ta. Bener. Nah, masalahnya menentukan nama sekolahnya lah gak nyari di Drive piye. Sakjane kita butuh 1 sekolah swasta lagi kalau nurut komposisinya Pak Chen sakjane lek memungkinkan, lek gak memungkinkan ya wis negeri wae. Nama sekolahnya diperlukan Pak Wahid, ya harus tetap buka drive-nya. Waktu apa ya? IKM koyo. Waktu makan. IKM koyo. Sambil lalu lanjut dulu, tak sambil lalu cari-cari. Ya wes. Istilah Pak Wahid sambil lalu. Kita sekarang tinggal di ini. Dan ini nunggu, sebenarnya saya nunggu Bu Ita. Bu Itanya bisa connect nggak audionya? Gak bisa Pak Chen, pending aja yang kaitannya dengan Bu Ita, meeting lagi aja. Oke. Terus yang kaitannya dengan ini, saya butuh penajaman bunderi tanggalan ya. Kalau yang di bulan Juli itu sangat berkait sih Bu Uli menurut saya. Maksud saya begini.
Kalau yang kegiatan bulan Juli berharap sebelum masuk itu sudah beres. Kegiatan ini sudah selesai, sehingga sebelum masuk tahun pelajaran baru kita udah kelar. Kalau ngelihat kalender, aku belajar dari Buling, gak didelok ning ngene Senin. Kok takok tanggal, nggawa komputer takok tanggalan. Kalau kita sepakat tetap Betul. ngambil begitu, so the possibility will be, kan Juli itu kan enggak, kita bisa ngambil hari efektif ya. Apa tetap mau bertahan dengan Jumat Sabtu? Itu ya liburan sekolah tah. Iya. Kok tenanan aku mau libur ternyata gak libur. Wes nek gak iku potensinya possibility-nya 78 Juli 2023. Wes kok nek misalnya jenengan semuanya sepakat iki wes tak gowo tanggal iki ning nggone Pak Munir Bu Uli, kalau wes teman-teman setuju. Desain pakai 1 hari full, nanti yang hari Sabtu itu nanti kita itu yang sudah komunikasi dengan saya. Pokoknya UNESA itu isone mung sehari full itu ya ndekeke ning Sabtune apa Jumate ngono. Tak warah ngene, Pak anu aja Pak, Jumatnya saja Pak, nanti biar Sabtu. Kalau nggak nginep kan teman-teman peserta nggak iso, mesti berarti tetap nginep, cuman nanti mereka fokus di tanggal 7-nya, 8-nya nanti kita breakdown berdasarkan tugasnya pengurus lah, maksud saya yang 8 Julinya itu ngono. Kalau Pak, teman-teman biasanya setuju, biasanya kalau hari pertama itu kurang efektif. Teman-teman tuh banyak yang telat-telat, masih gini, masih gitu. Ya enggak. Opening ceremony aja loh, tingkat kehadirannya berapa persen. Yang paling efektif tuh ya di hari kedua. Mau kita setting sepagi apapun, mereka posisinya udah di hotel. Misal nih mau dipagikan, habis sarapan langsung kegiatan. Ngono, iso sih An, karena posisinya mereka udah di hotel. Hari pertama itu bayangkan, opening ceremony 4:30 aja sih ono sing teko isa. Terus piye? Dia miss dong kegiatan Sarapan dari sih. Iya, sarapan jam 7 bengi, bayangkan. Mampir. Sungguh terlalu kan. Sik nutuk-nutuk dengan kegiatan sekolahnya kalau keberangkatan itu Pak Chen. Kalau udah di hari kedua itu mereka udah stay kan di situ. Menurutku begitu. Kemarin berargumentasi ke Pak Munir begitu, kenapa ngambil hari pertamanya? Ya, saya sih sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Uli itu tadi ya, tapi melihat apa yang kemudian kalau itu nanti ditaruh di akhir, kitanya yang enggak punya sesi, kitanya juga yang enggak punya sesi untuk penguatan tata kerja lebih lanjut itu nanti. Lagian sesinya beliau lebih banyak akan berada pada sesi kayak apa itu yang dulu dengan Pak Suharyadi itu mirip-mirip kayak begitu, peletakan konsep begitu. Tapi Lecturing monggo gitu lah teman-teman ya apa. Malam full Meski itu, Bu. Oh, Rencanaku. itu ya modelnya lecturing gitu Iya. ceramah aja gitu. Kan general ada lecturing. timnya, jadi Pak Munir bersama berapa orang gitu. Yang jelas kan kita ndak mikir ngasih bisyarah buat mereka, yang jelas mereka udah oke ACC dan naruh di bulan Juli juga udah ACC, cuman kegiatannya isone yaitu cuman 1 hari gitu tok. Volume yang bisa mereka berikan itu 1 hari gitu tok. Berapa jamnya nggak ada ya? Nah, itu sih kita belum sampai ngomong sampai seperti itu. Aku tak cross check mana ke Pak Munir kalau gitu. Cuman kalau malam misalnya itu kita gini, ya kalau misalnya kita naruh di itu keuntungannya, coba nanti dari berkaca catatannya Bu Uli gitu, nanti kita kasih warning ke peserta gitu. Jadi karena mengingat satu tata urutan agenda 2 mengingat ketersediaan. Nek bahasanya awake dhewe iso ae tetep kita bikin ketersediaan pemateri isone hari Jumat ngono.
Lah engko itu menjadi warning buat teman-teman ben piye carane di tanggal 7 kuwi get ready pada jam yang sudah ditentukan. Aslinya juga sangat bergantung piye awake dhewe nggawane juga sih, kadang-kadang awake dhewe juga yang ngelindur juga. Come on, Adik. What's next? Come on, come on, come on. Go, go, go. Susan. Halo, ha. Ya monitor. Iya, Pak Iya, Wahid. wes. Pak Pus. Apa-apa. Iya sih, kalau saya. Berarti Boleh. berarti Berarti apa? apa Saya. sih? penegasan di awal. Jadi untuk memotivasi teman-teman agar tetap kita mengajukan hari Jumatnya itu untuk pemateri, namun untuk supaya teman-teman itu benar-benar bisa hadir sesuai dengan keinginan kita dan tidak mengecewakan pemateri, ya kita mohon mungkin memotivasi teman-teman agar hadirnya sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, gitu aja. Kita harus lihat kepesertaan ya. Tetap 2 orang. Iya. 2 orang per kabupaten kota. Iya bagus 2 orang. Kalau 2 orang aja dah. Boleh 3 kalau kuota 2 ini tidak terpenuhi. Maksudnya contohnya kayak ini. Iya. Surabaya njaluk 3 atau 4 yen misale Pamekasan mung kirim 1 karepmu. Yen Kabupaten Pasuruan mung kirim 1 ya, karepmu ngono. Oke, ya seperti itu. Itu tanggung jawab PPJ ya. Tanggung jawab ke PJ atau langsung boleh diambil oleh semua kabupaten dari luar PJ atau luar Lintas zona? boleh lah, lintas Ada. boleh. Pak Chan, kalau siap. kayak gitu, kita statusnya jadinya menunggu itu, menunggu-nunggu. Oh, Surabaya, piro ya wisan sing daftar kayak gitu. Nah, terus Jadi harus caranya update boleh info ya. Yes, Siapa langsung yang aja. siapa Tiap yang kabupaten register kota. siapa yang register cepat ya itu dapat fasilitas. Eki ya apa sih? Ini biasanya berkaitan dengan pembiayaan. Nanti sistem pembiayaannya rencananya bagaimana? Sistem pembiayaannya kan pembiayaan yang tetap berpulang buat mereka toh. Artinya Berarti kan tetap nanti disubsidi gitu kan, tetap disubsidi. Coba ini hitung-hitungan mana Bu Uli. Misalkan gak sampai 300 kuat gak? lah wong hotel ae wis gak ono sing rego di bawah 300. Iya kan? Kita itu biasanya untuk nginepnya tok yang kita charge-kan ke peserta kan. Biaya lain-lain itu yang kita istilah kita subsidi itu kan kita mensubsidi biaya lain-lain itu ya. Apa mau dari hotelnya aja udah disubsidi gitu? Ya maksudku gitu karena kan kita tidak ngeluarin dari sisi narasumber toh. Misalnya dari sisi itu kita subsidikan buat peserta. Misalnya gini. Misalnya kita plotting target peserta adalah 60 peserta fix. Nek misalnya kok kota Surabaya daftare papat ya wis gak apa-apa deh daftar papat neng ngarep. Engko sing mburi-mburi kok misalnya Pak Kabupaten Pasuruan kok akhirnya gak komanan slot ya aja bengok-bengok gitu. Nah, kalau misalnya dengan redaksinya Bu Uli kayak tadi. Ngoten nah. Iya wes. Oke. First come first serve. First in first serve. Target maksimalnya adalah 60 peserta. Kabupaten kota yang mau. Tapi syaratnya dikasih tahu syaratnya 2 orang per kabupaten kota. Enek ngono gak? Iya dong, lek gak ngono kok gak daftar, ada yang abstain lagi nanti. Tapi terus ndekei informasi yang boleh daftar lebih dari 2 ya?
Nggak apa-apa wis, minimal kepesertaan dua peserta. Atau gini Pak, kepesertaan 2 peserta per kabupaten kota yang disubsidi gitu tah. Gak enak yo, semua peserta Nggak harus usah. disubsidi Ya kan. pokoknya terdaftar ya disubsidi, Bu. Subsidi ini Iya, podo. iya kudu podo kan ya. Ya Wes wes, ngene wes. ya, Berarti mungkin minimal 2 orang per anu, kabupaten kota. Tapi akan ditutup manakala jumlah peserta 60 itu terpenuhi ngono ya. 60. Oke. Loh berarti nanti Akeh lho ada 60. kabupaten kota sing gak berkesempatan daftar belas ngono. Ya resikonya akan begitu ketika kita menetapkan target peserta maksimal. Yo wes lah. Sekali-sekali kita targetnya bukan 34 kabupaten kota tapi targetnya kepala ngono ae wes. Sing sregep wis. yo wes. yo ngono, Sekali-sekali. kadang-kadang ngono, yo Yo, sekali-sekali. betul sekali-sekali, Tak jangan bingung 2 kali. Seakan PJ-ne lho, ngoprak-ngoprak, tapi ora ono. Ora ono sing obah, ora ono sing ngontek. Ya wes. Istilah Pendaftaran penambahan gak usah redaksi neng flyer yo, tapi ngene, tapi PJ-nya aja yang persuade. Maksudku tetap dihimbau pemerataan itu penting. Minimal 2 orang per kabupaten kota. Nah, wis powokso wis berusaha karu-karuan tapi terus enek sing ndesek tapi kemudian wis daftar gak apa-apa. Piye? Apa tetap dari awal redaksinya jelas? langsung sudah Pak, jelas pendaftaran akan ditutup jika kuota 60 kursi terpenuhi gitu aja wes. Jadi kita nggak ngurusi 61, 63. Kita lagi kena biaya tambahan kamar kayak ganjil. Iya. Tambahan kamar itu 400 dewen di 500. Sia-sia ganjil. Iku durung sing anu ya, apa nambah naik tahta ngono barang ya. Naik kasta. Apa iki? Naik kasta. Naik Yo enggak pacen lah, aku lek tak tinggal 2 dino iki anak wedok lek anu kan ya perlu pemikiran no. Dijak orang kan itu harus ada komitmen diriku sendiri. Dijak enggak? Kadung ngomong terus mari ngono bocahe oke, ora sida lah ya gelo, aku sing ora penak. Wes ngono jadi minimal 2 orang per kabupaten kota. Namun akan ditutup manakala kuota 60 peserta terpenuhi. Oke. Terus pembiayaan piye Bu Uli piro? 250 ta? 250 oke. 250 ya. Yoi. Harus Surabaya yo ini Pak yo. Iya toh. Itu yang memudahkan beliau. Nah, awal dulu kan komunikasinya jaluke di luar Surabaya dan mintai ke sekolah. Akhirnya melunak iso ya wis satu hari tok Pak Kusen gitu ya. Akhirnya gitu. Ya Surabaya wae. Oke. Muga-muga engko apa? IAIN Malang ono OU. Kemarin saya ketemu teman yang mau ngisi di MGMB Kabupaten. Saya sudah ngomong, barangkali nanti masih menyampaikan ke dekannya. Kalau nanti ada informasi, nanti prosedur dan mungkin surat-surat yang diperlukan, Lek Paten punya kan nanti bisa di-share di situ, nanti tak sampaikan. Moga-moga ada. Wilo, kita itu menggunakan lobby-lobby jalur informal dulu, Pak. Lobby-lobby informal, kalau ada titik terang, baru kita susuli pakai surat.
Boleh Nah, kuwi ya itu. koncone IN Malang yo ono, koncone UM Malang yo ono. Nah, itu. IAIN tuh UIN dah maksudnya. Yo. Oh iya, iya, UIN. Ya Oh, sekarang kan UIN. UIN ganti. Ya UIN. Ya tak boleh kancamu kan ono to UIN Malang to, karo UM to. Wakeh UIN. UM Itu apa? Dosen-dosen Pak maksudnya lho. Suharyadi mau itu. Nah, tadi saya belum ke Pak Suharyadi karena apa komunikasi masih tersendat-sendat. Mungkin yang ada ini dulu. Semoga ada titik terang. Nanti tak sampaikan ke teman-teman. Iki sing kaitane karo agenda bulan Juni karo AKM like test. Saya nunggu Bu Ita belum bisa kasih komen kah? Halo Bu Ita, Masih moderasi. Tes, jam 9 telah terlewati. mulai. Iya. Wes lah, aku nanti akan segera nyiapkan ini dulu ya. Karena ini PJ-nya aku, nanti aku segera tindak lanjuti aja, flyer-flyer macam-macam, sertifikat dari dinas dan provinsi. Apa maneh Pak Wakil iki sing kaitan karo iki? Sudah sih. Ya, sertifikat dari dinas. Loh iki Pak Centa yang ngetik. Iya, nyapa? Ya rapopo. Ya bener kata Boli dulu sih. Maksudnya? Kalau Maksudnya ya? sekretaris tidak hadir ya ketua yang takut. Oh ngono ya. Ngono ya. Manut. Pak Wakil iki tak serano dirimu ya sing kegiatan provinsi sekolah.ki. Tak tunggu besok pagi sampai jam 8 ya. Yo, Wis oleh itu data, itu ono nomor saya telepon iki. itu ono nomor ada telepon Bu iki. Siti Arofah, sama Pak Wawan loh. Dari Nah, yo Mojokerto. golekno sekolah iki jalukane Bu Uli iki berdasarkan sebaran iki golekno sekolah swasta iki. Swasta sing member. Swasta sing member. Oke. Mojokerto. Itu Pak. Iya tadi. Iya. Iya, Bu boleh. Siti Kota, Arafah kepala kabupaten. sekolah kota. Ayo, kan yo gak iso berarti. Gak iso dipakai. Gak iso. Tentunya Golekno wae guru. lah Pak Wakil. Ditelepon sampai besok pagi ngono pokoknya oleh sekolahane. Yo. Nek wis iki masing-masing iki ono nomor telepon langsung tak rekape tak kirim ning provinsi sesuk yo. Aku yo rada gak penak piye ngono karo provinsi nek gandang kirim iki kok. Gimana Pak Wakil Oce ya? Iya, Oce, iya, sik nyatet. Sampai jam 8 pagi sesuk tak tunggu. Yo. Iya Terus yo AKM like test progresif Yo event iki bulan Juni langsung ngetik. Ya wes begitu sementara teman-teman terima kasih atas partisipasinya untuk rapat malam ini. Kita masih menantikan sesi rapat untuk sebenarnya yang paling dekat itu membahas ini sebenarnya yang finalisasi AKM like test sama penulisan artikel ilmiah ini progresnya sampai seperti apa. Saya kalau mau ngawali lagi dengan pihak UNER saya masih belum tahu stand-nya posisinya Bu Ita sudah berprogres apa belum komunikasinya, kalau belum ya bagaimana kan harus ada kejelasan dulu sehingga nanti saya enak ngomongnya dengan sana kalau memang saya harus ngambil peran gitu. Saya kira begitu dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk meetingnya yang jelas untuk besok saya nggak bisa karena saya sudah mengagendakan dengan teman-teman pengurus kabupaten. Jadi mungkin kalau mau meeting itu di hari Rabu dan seterusnya, monggo saya. Ya. Oke. Oh, ada meeting lagi. Mau ada meeting lagi tak Pak Pus? Duh. Itu yang kegiatan Juni itu kan harus segera dipersiapkan toh Pak.
Oh, nje. Berarti Juni itu nunggu kan agendanya kan penulisan artikel ilmiah itu kan harus segera disambut. Saiki wis Mei periode akhir kan seorang-orangnya paling cepat kan berarti pertengahan bulan Juni itu baru bisa melaksanakan. Belum lagi kan golek peserta macam-macam. Engko nek berhimpit kan ya terlalu dekat, kasihan juga dengan kabupaten kota kan. Misalnya fase F tanggal 7/8 ya kan. Terus jurnal ilmiah DKE meh minggu ketiga ngono kan kasihan dengan mereka. Waduh, Kegiatan berhimpit ngono kuwi. Iya bener. Nek wong situ Bondo seweneng ae dolen. Ngono. Oke. Ya wis, live ya.